Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemerhati, para pecinta, dan para pendidik anak usia dini di Indonesia, semoga selalu bahagia dan semangat mendampingi putra-putri bangsa menuju keselamatan masa emasnya. Baiklah, saya Umi Hani dalam kesempatan ini memberikan ruang belajar bersama tentang proses penilaian pembelajaran anak usia dini. Kita ketahui bersama bahwa pendidikan anak usia dini adalah untuk mengoptimalkan fisik dan psikis dalam aspek perkembangan nilai agama, moral, bahasa, kognitif, sosial, emosional, fisik, motorik, dan seni. Semuanya akan bisa terukur dan bisa dicermati dengan penilaian yang maksimal. Baiklah, kita ikuti bersama. Proses penilaian pembelajaran anak usia dini dan pengembangannya. Apakah penilaian itu? Penilaian pembelajaran anak usia dini merupakan penilaian proses dan hasil belajar untuk mengukur pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berkesinambungan. Kemdikbud 2015. Penilaian adalah proses mengumpulkan dan menafsirkan berbagai informasi secara sistematis, terukur, berkelanjutan, menyeluruh tentang tumbuh kembang yang telah dicapai peserta didik selama kurun waktu tertentu. Penilaian adalah mengukur apa yang diketahui oleh anak dan mengukur apa yang dilakukan oleh anak. Selanjutnya, mengapa kita perlu melakukan penilaian? Tentunya, satu, untuk mengetahui tumbuh kembang anak selama mengikuti program pembelajaran. Yang kedua, sebagai umpan balik untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, dasar untuk mengoptimalkan fisik dan psikis anak dengan memberi kegiatan yang sesuai minat dan kebutuhan anak. Yang keempat, tentunya memberikan informasi kepada orang tua agar mampu menjadi tim bagi pendidik dalam melaksanakan pendidikan di rumah. Kemudian, bagaimanakah cara melakukan penilaian yang baik atau ciri-ciri penilaian yang baik seperti apa? Penilaian yang baik adalah penilaian yang mengandung pemahaman yang penting tentang perkembangan anak. Yang kedua, terhubungkan dengan kurikulum yang berlaku dalam satuan lembaga atau berlangsung dalam pendidikan nasional. Yang ketiga, sesuai dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang akan diukur. Yang keempat, menghargai keberagaman dan kemampuan anak. Pada poin keempat ini merupakan poin yang sangat penting karena penilaian untuk anak usia dini adalah menilai masing-masing pribadi anak yang berbeda, yang beragam, yang bermacam-macam kemampuan, dan tahapan-tahapan yang tidak sama satu dengan yang lainnya. Yang kelima, tentunya tidak menghabiskan waktu. Selanjutnya, objek penilaian. Apa yang akan kita nilai? Yang akan kita nilai adalah capaian perkembangan anak atau STPPA, standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang tercantum dalam Permendiknas nomor 137 tahun 2014. Nah, capaian perkembangan ini meliputi perkembangan nilai agama moral, emosional, kognitif, bahasa, fisik, motorik, dan seni. Kemudian yang akan kita nilai tentunya adalah mereka anak-anak yang termasuk dalam kategori anak usia dini usia 0 sampai 6 tahun. Kemudian dalam STPPA ini akan diturunkan dalam kompetensi inti, kemudian diturunkan menjadi kompetensi dasar dan dalam indikator.
Setelah dalam indikator ini akan kita tuangkan dalam kegiatan pembelajaran atau rencana pelaksanaan program harian yang dilakukan oleh guru masing-masing di lembaga satuan pendidikan. Kemudian yang akan kita nilai juga adalah kegiatan yang bersifat insidental atau alami yang ditemukan oleh guru selama dalam pengasuhan atau pendidikan pembelajaran di sekolah masing-masing. Yang akan kita nilai tentunya adalah perkembangan ranah kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap, dan psikomotorik atau keterampilan. Nah, dalam bagian ini bisa kita lihat bersama keterkaitan antara STPPA, KD, KI, indikator, dan posisi penilaian. STPPA ini adalah hasil atau output yang diharapkan dalam proses pembelajaran anak usia dini. Kemudian diturunkan dalam KI dan KD yang meliputi pengembangan sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian KI dan KD, di sini juga ada program pengembangan moral, agama, fisik, motorik, bahasa, kognitif, sosial, emosional. Keduanya, KIKD dan program pengembangan akan diturunkan bersama menjadi indikator yang kemudian diturunkan dalam kegiatan harian. Tentunya dalam kegiatan harian ini, dalam indikator ini, kita akan melakukan penilaian. Ini adalah proses yang tidak akan terputus, siklus yang tidak akan terputus menjadi output hasil pembelajaran untuk anak usia dini. Selanjutnya, tabel di bawah ini adalah merupakan contoh objek yang akan dinilai oleh masing-masing lembaga satuan PAUD yang sudah dijabarkan dalam RPPH. RPPH ini adalah kegiatan pembelajaran dengan tema binatang, dengan subtema binatang kesayangan, dan binatang yang kita ambil contoh adalah kucing. Di sini ada kolom aspek perkembangan anak, kemudian ada capaian perkembangan atau STPPA yang tadi untuk anak usia 4-5 tahun, ada KI, KD, indikator, kemudian hasil belajar, objek yang akan kita nilai. Ada aspek pengetahuan, ada sikap, ada psikomotorik. Kita contohkan di sini adalah kegiatan untuk fisik motorik. Capaian yang akan kita harapkan adalah menirukan gerakan binatang. KI-nya adalah mengenali diri dan lingkungan sekitar. Kemudian KD-nya adalah mengenali anggota tubuh, fungsi dan gerakannya untuk pengembangan motorik kasar dan motorik halus. Kemudian indikatornya adalah mampu melakukan gerakan meloncat, melompat, dan berlari secara terkoordinasi. Aspek kognitif yang kita harapkan, yang kita nilai, objeknya adalah anak mengetahui cara menirukan kucing berlari. Kemudian aspek sikapnya adalah anak mau menirukan kucing berlari. Kemudian psikomotorik yang kita harapkan, yang akan kita nilai adalah anak mampu menggerakkan badan, tangan, dan kaki menirukan gerakan kucing berlari secara terkoordinasi. Selanjutnya, kapan kita akan melakukan penilaian? Kita akan melakukan penilaian terhadap pembelajaran anak usia dini mulai anak datang sampai anak pulang, diserahkan kepada walinya, pada orang tuanya. Yang keduanya, selama pembelajaran yang ditetapkan dalam RPPH, ini adalah kegiatan-kegiatan yang sudah
ditentukan oleh para pendidik. Kemudian yang ketiga, selama pembelajaran di luar waktu yang ditetapkan dalam RPPH. Ini meliputi kegiatan-kegiatan anak yang bersifat insidental atau yang alami yang ditemukan di luar jam pelajaran. Yang keempat, tentunya kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dalam RPPH atau yang ada di luar RPPH akan menjadi penilaian harian, kemudian dirangkum menjadi penilaian mingguan, dan dirangkum menjadi penilaian bulanan, kemudian menjadi penilaian semester atau 6 bulan sekali yang akan dilaporkan kepada wali murid. Berikutnya adalah proses penilaian. Yang kita lakukan adalah tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan penerapan atau evaluasi. Kemudian, apa yang akan kita lakukan dalam tahapan perencanaan? Tentunya yang pertama adalah kita merencanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang tertuang atau dimasukkan dalam RPPH. Kegiatan-kegiatan ini meliputi kegiatan pengembangan nilai agama dan moral, pengembangan nilai sosial emosional, kognitif, bahasa, fisik motorik, dan selanjutnya dalam setiap pengembangan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pendidik, kita akan menentukan teknik penilaian. Teknik apa yang akan kita gunakan? Apakah itu observasi, catatan anekdot, penugasan, percakapan, unjuk kerja, atau hasil karya yang sesuai dengan kegiatan tentunya. Kemudian, aspek yang akan kita nilai dari masing-masing pengembangan adalah kognitif, pengetahuan, kemudian afektif, sikap, atau psikomotorik keterampilan. Tahapan selanjutnya adalah penyusunan atau pelaksanaan. Dalam penyusunan pelaksanaan ini, tentunya guru akan mengumpulkan semua data yang digunakan dalam proses penilaian kegiatan dalam RPPH atau di luar RPPH. Boleh dengan observasi, interview pada anak, orang tua, anggota keluarga lainnya, guru, video, catatan harian, rekaman suara, foto, dan lain-lain. Kemudian, setelah dikumpulkan data-datanya, tentunya data-data ini untuk data satu kegiatan. Kalau ada 2 kegiatan, berarti ada beberapa data lagi, tergantung apa yang akan dinilai oleh guru. Pengolahan data. Semua hasil data yang didapatkan kemudian akan diolah, digabungkan ke dalam checklist untuk memudahkan setiap hasil pencatatan dapat dianalisis, diolah satu persatu maupun secara bersamaan. Nah, dalam checklist ini, guru akan memutuskan penilaian. Apakah kegiatan yang sudah dilakukan anak masuk dalam kategori belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, atau berkembang sangat bagus. Selanjutnya, setelah dikumpulkan datanya, diolah datanya, akan kita arsip. Setelah dianalisis, semua bukti fisik akan diarsipkan dalam bentuk portofolio. Setelah penyusunan, kita akan pada tahapan pelaporan. Pelaporan ini merupakan kegiatan guru dalam mengkomunikasikan dan menjelaskan penilaian pertumbuhan dan perkembangan anak. Biasanya akan dilakukan oleh guru secara deskriptif, meliputi 6 aspek perkembangan anak, tentunya disepakati oleh kepala sekolah dan melalui etika-etika penulisan yang sudah ditetapkan oleh satuan lembaga PAUD. Setelah pelaporan,
kita akan melakukan penerapan atau evaluasi. Evaluasi ini dilakukan oleh lembaga, pendidik, ataupun orang tua. Dan manfaatnya juga akan kembali kepada lembaga, pendidik, dan orang tua. Evaluasi ini sebagai upaya untuk perbaikan kegiatan pembelajaran dan proses penilaian selanjutnya. Inilah siklus dari proses penilaian pembelajaran anak usia dini, dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan penyusunan, pelaporan, kemudian penerapan, dan akan kembali lagi menjadi perencanaan baru lagi. Siklus yang tidak akan pernah berhenti dan siklus yang akan terlaksana secara cermat. Kemudian dalam proses penilaian itu sendiri kita harus melakukan pengembangan. Tentunya kegiatan pengembangan ini merupakan kegiatan atau proses untuk menghasilkan rancangan pembelajaran, peningkatan fungsi dalam tahapan-tahapan proses penilaian di satuan pendidikan anak usia dini. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk pengembangannya? Bisa melakukan pembinaan proses penilaian di lembaga masing-masing PAUD, gugus, maupun ITKI di masing-masing daerah. Yang kedua, perlunya buku panduan penyusunan pemetaan hasil belajar taksonomi Bloom. Ini sangat membantu guru dalam memetakan kegiatan atau objek yang akan dinilai oleh guru sebagai tahapan untuk capaian perkembangan anak usia dini. Yang ketiga, semua guru mengharapkan, semua pendidik mengharapkan ada redesign format penilaian yang praktis, yang mudah, yang simple, baik menggunakan aplikasi maupun secara manual. Yang keempat, perlunya peningkatan program perbaikan dan pengayaan. Ini merupakan program yang bisa dilakukan oleh guru baik dalam bentuk harian, mingguan, bulanan, atau mingguan sebagai fasilitas untuk meningkatkan capaian perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini. Satu lagi yang akan menjadi solusi adalah perbaikan dokumentasi. Kita semua pendidik sangat berharap dilengkapi setiap kelasnya dengan CCTV sebagai sarana untuk mengamati, menilai sejauh mana perkembangan dari masing-masing anak didik kita. Karena dari setiap guru, ada beberapa guru yang hari ini tidak sempat menilai, bisa direkol kembali kegiatan-kegiatan anak yang kemarin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mari menjadi pendidik yang cermat dalam menilai, semakin tumbuh kepuasan dalam mengantarkan tumbuh kembang anak, dan menilai dengan rasa senang. Berbahagialah. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.